Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Belum ini. Shalom. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita mari lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Luar biasa penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan bisa mempersatukan kita di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama. Mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu dan semua jemaat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Walaupun secara online Bapak Ibu ada di rumah, tapi hati dan hidupmu beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu yang terbaik bagi Allah kita. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Allah Roh Kudus hadir di rumahmu. Dia siap bekerja. Dia siap memulihkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami mau memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Allah kami. Sungguh besar penyertaan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat pujian syukur kami kepadamu. Yang terbaik kami memberi kepadamu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari angkat pujian dari awal dan buka hatimu kepada Tuhan Yesus, dan jiwa kita mau memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, oh maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Amin. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu.
sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwa ku pun memujimu. Mari menyembah Tuhan, mari besarkan Tuhan di tempat ini. Yes, Engkau besar Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari berdiri bersama-sama, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Katakan Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Kau lebih lagi, maka jiwaku pun memujimu Tuhan. Sungguh Kau besar Tuhan, Kau Allah. Oh, maka jiwa kami Tuhan. Haleluya. memujimu. Sungguh besar. Sungguh besar. Kau Allah. Sungguh besar. Sungguh besar. Kau Allah. Sungguh besar. Sungguh besar. Kau Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan pagi hari. Naikkan sembah-Mu kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Bapa. Oh haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory, berikan hormat bagi Dia, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory bagi Tuhan kita. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lebih lagi haleluya, 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 haleluya bagi
anak domba. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk. Berikan glory, Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, angkat tanganmu, haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh, Engkau yang disembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, Bapa. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Bapa. Haleluya. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Yang terbaik kami berikan kepadamu Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Jiwa kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memberikan pujian kami, penghormatan kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Tidak berkesudahan, setiap hari selalu baru bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap mau memuji-Mu Tuhan. Hati kami siap beri yang terbaik buat-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini, hadir di rumah jemaat-Mu. Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami Bapa. Dan kami percaya kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Hati kami dipenuhi oleh sukacita. Hati kami limpah dengan syukur untuk memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan, sama saya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari lambaikan tanganmu kepada teman-teman yang di belakang, yang di depan, kiri, kanan. Katakan shalom. Ada damai sejahtera Tuhan di tempat ini, amin. Kita mau memuji Tuhan. Terpujilah Engkau nama Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan. Amin. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Oh, Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. haleluya. Lagi katakan pujian ini. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami Amin. Kita mau satu hati di tempat ini. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Say oh, lagi Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya atas dunia haleluya. yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya, haleluya. Hancurkan musuh Yes, Lord. dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Masih bertepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Datanglah Dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah dan berkata Amin. kuat dan Datanglah di tempat ini berkuasa Tuhan Yesus. saat hati Berkatalah bersatu Tuhan. menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah Dan berkata mari bertepuk tangan buat Tuhan. kuat dan Allah hadir di tempat berkuasa ini. saat hati Yes. bersatu Hati kami bersatu memuji menaikkan Tuhan. pujian. Belenggu dipatahkan, Mujizat Tuhan mujizat dinyatakan. Oh, Great is our God. lagi serukan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa
Silakan duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Dia datang dan bertakhta, amin. Saat hati kita bersatu, saat hati kita naik di hadapan Tuhan, maka Allah Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa setiap hari kami penuh dengan mujizat. Bahwa hari-hari yang kami lalui sampai hari ini, kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat kami Tuhan. Mungkin masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, masa pandemi yang membuat kami sulit Tuhan untuk melangkah. Tapi kami percaya satu hal, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menjaga kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang akan terlalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjaga kami. Engkau menjaga kami Tuhan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan Tuhan selalu menolong. Ya Tuhan, Engkaulah penolong kami Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu penolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadiratnya ada di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di rumah Tuhan hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya hari ini. Dia melawat saudara. Dia melawat Anda semua. Dia melawat umat Tuhan. Syahara bahalayada tuh syikirayana ya rulbita. Kamarani ya labushana ya ralabata. Engkaulah Tuhan yang menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang meneguhkan kami.
Haleluya. Haleluya. Hati kami penuh dengan pujian. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lewati Tuhan. Apapun yang kami lalui Tuhan Yesus. Apapun yang kami derita hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahwa di dalam kelemahan kamilah, di dalam ketidakberdayaan kamilah, di dalam ketidakmampuan kamilah, kuasa-Mu nyata sempurna. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami adalah umat-Mu Tuhan. Umat gembalaan-Mu Tuhan Yesus. Bait Allah yang kudus, Engkau penuhi ya Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Umat-Mu hari ini Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini adalah seruan kami dan perkataan iman kami Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar pujian, tapi lahir dari iman kami Tuhan, lahir dari hati kami Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menopang kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan ikut beribadah secara live streaming Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya hadirat-Mu juga ada di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya firman-Mu akan disampaikan Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang ditaburkan Tuhan akan bertumbuh, akan berakar dan bertumbuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan terbuang dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memiliki kuasa. Firman-Mu ada kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari umat Tuhan katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Haleluya. Suara saya kedengaran ya, walaupun saya masih memakai masker. Gak apa-apa ya, puji Tuhan. Kita sama-sama dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan daripada Tuhan. Kalau saya melihat wajah-wajah yang hadir hari ini, sungguh luar biasa. Saya melihat anak-anak muda banyak sekali, ya walaupun ubannya sudah muncul di sini, ya kan? Tetapi jiwanya masih muda dong, ya amin, haleluya. Beri senyum kiri kanan, beri sapa, halo shalom, selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang. Walaupun kita tidak berdekatan ya, walaupun berjauhan, tetapi hatinya nggak jauh kan? Amin, haleluya, haleluya, luar biasa. Dan saya sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan tadi. Saya sangat diberkati dengan apa yang kita sudah pujikan tadi. Haleluya, haleluya. Saya ingin membagikan apa yang Tuhan sampaikan, dan ini sangat memberkati saya. Ini sangat memberkati saya, dan saya yakin sekali bahwa pesan Tuhan ini adalah pesan bagi gereja Tuhan di tempat ini, bagi umat Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya pesan ini sangat-sangat personal, sangat-sangat pribadi. Oleh karena itu, apa yang ingin saya bagikan hari ini, itu berjudul Roh Kudus Penolongku. Haleluya, amin, amin. Nah, waktu kita berbicara mengenai Roh Kudus, pikiran kita langsung istilah anak muda sekarang apa? Throwback ya.
Langsung kembali ke masa di mana peristiwa kebangunan rohani yang pertama dan yang paling dahsyat sejak kebangkitan Tuhan, sejak kenaikan Tuhan. Peristiwa apa? Pentakosta. Haleluya. Kebangunan rohani yang paling dahsyat yang pertama. Ledakan kuasa Tuhan, ledakan pekabaran Injil yang luar biasa. Haleluya. Pasti kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, kita akan throwback ke sana. Kita akan ingat, wow, itu dimulai dari sana dengan sungguh luar biasa. Tetapi perlu diingat bahwa Pentakosta adalah ground zero. Apa itu ground zero? Jadi istilah ini pernah juga pertama kali pada saat virus COVID-19 ini sudah menyebar pada tahun 2020, mereka mencari tuh ground zero-nya di mana? Titik awalnya di mana? Titik ledakan pertamanya di mana? Jadi Pentakosta adalah titik pertama atau ground zero di mana ledakan pekabaran Injil itu mulai mencuat dengan sangat dahsyat. Beribu-ribu orang memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beribu-ribu orang yang hadir pada waktu itu di Yerusalem sangat-sangat tersentuh oleh apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Seperti yang kita tahu, saudara mungkin tahu bahwa Rasul Petrus itu bukan orang yang terbiasa, bukan pembicara, dia bukan motivator, dia hanya seorang nelayan, dia dipanggil oleh Tuhan dan dia 3 kali mengkhianati Tuhan. Tetapi waktu ledakan itu terjadi, waktu Tuhan memberikan perintah, kamu jangan keluar dari Yerusalem sampai kuasa dari Yang Maha Tinggi itu menaungi kamu dan engkau akan menjadi saksiku. Dan ledakan itu terjadi dan sungguh seseorang yang mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali, seseorang yang menyangkal Tuhan Yesus, seseorang yang bahkan tidak mengerti kenapa Tuhan hadir di dunia ini, diubahkan dan memberikan suatu khotbah yang luar biasa, menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, itu semua karena satu hal, karena Roh Kudus. Amin? Amin? Bukan karena kekuatan dan gagahnya dia, bukan dengan kekuatan ilmunya dia atau kepintarannya dia. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu jangan takut. Karena begitu kamu tiba masanya, Roh Kudus akan memberikan hikmat itu dan memberikan perkataan itu untuk kamu katakan. Dan itu terjadi. Nah, saya pada waktu September 2019, saya sekeluarga berangkat ke kota Solo, itu menghadiri satu ulang tahun gereja yang cukup besar di sana. Itu ulang tahun ke-30 tahun. Di sana mereka mengadakan, memperingati hari ulang tahunnya itu dengan mengadakan conference dan juga KKR selama 3 hari berturut-turut. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Dan saya sangat diberkati di sana. Saya sangat diberkati dengan apa yang diadakan di sana, semua pembicara-pembicaranya. Dan salah satu pembicaranya adalah Reverend Lee Yong-hun. Ada yang tahu? Pak Gembala pasti tahu. Mitra sepelayanan. Haleluya, benar kan? Ya, ada yang tahu Reverend Lee Yong-hun? Oke. Haleluya. Dia adalah gembala sidang Yoido Full Gospel Assemblies of God Church South Korea. Adalah gereja yang sangat besar. Dia sekali ibadah itu bisa belasan ribu. Bahkan bisa sampai di parkiran. Kalau kamu tidak masuk telat datang beribadah nih, kamu beribadah di parkiran. Dan mereka oke. Mereka beribadah di dalam mobil kadang-kadang. Nah, Reverend Lee Yong-hun ini adalah penerus. Jadi dia pengganti dari Reverend David Yonggi-cho. Ada yang tahu? Wow, kayaknya perlu diperkenalkan ini. Karena Reverend David Yonggi-cho ini adalah orang-orang yang salah satu tokoh yang sangat penting di dalam Assemblies of God atau gereja sidang-sidang jemaat Allah internasional. Beliau pernah menjabat sebagai chairman dari Assemblies of God International.
Dan Reverend Yonggi Cho ini, David Yonggi Cho ini memulai full gospel, Yoido full gospel ini hanya dari kunjungan ke rumah-rumah. Kemudian ibadah rumah tangga. Kemudian dia mengadakan di rumah mertuanya. Dia bersama mertuanya kunjungan ke rumah-rumah, mendoakan ke sana. Kemudian bikin persekutuan, dan lama-lama persekutuannya sudah tidak bisa menampung lagi, rumahnya tidak bisa menampung karena jumlahnya sudah di atas 50 orang. Beliau mengadakan, membutuhkan suatu tempat yang lebih besar. Dan akhirnya gereja ini bertumbuh besar, dengan sangat-sangat besar. Untuk membernya saja, anggotanya itu 200.000 hanya di Korea saja. Hanya di Korea. Bukan begitu ya Pak Gembala ya? Sudah 1 juta, Korea, internasional. 1,3. Bayangkan, membernya, anggota gerejanya. Dan dari yang disampaikan oleh Reverend Lee Yong Hun kemarin, itu sangat menarik. Menariknya begini, dia menyampaikan begini. Kalau Reverend David Yonggi Cho itu berkhotbah, itu cuma 3 hal ini. Dia tidak berbicara yang lain, tetapi dia berbicara mengenai 3 hal ini, yaitu gospel, faith, and Holy Spirit. Gospel, Injil, faith, iman, dan Holy Spirit, Roh Kudus. Ini sangat menarik. Bahkan Reverend Lee Yong Hun itu bercanda seperti ini. Bahkan ya, semua pengerja di Yoido Full Gospel itu sudah tahu apa yang dia mau khotbahkan sebenarnya di dalam 2 kalimat pertama. Jadi Reverend David Yonggi Cho begitu naik dan dia sudah berbicara gini, oh pengerjaan udah tahu, oh ini tentang ini. Oh ini tentang Injil, oh ini tentang iman, oh ini tentang Roh Kudus. Cuma seputar-putar itu. Tetapi satu hal yang menggelitik saya dan sangat-sangat meyakinkan saya adalah dia berbicara tentang Roh Kudus secara intens. Kenapa? Jangan sampai kita terjebak bahwa kita mengabarkan tentang Roh Kudus hanya pada peristiwa peringatan Pentakosta. Padahal Roh Kudus lebih besar dari apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Itulah kenapa Yohanes mengatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari apapun. Kalau engkau mengenal Roh Kudus, engkau mengetahui bahwa tidak ada yang mampu bisa menahan dia. Tidak ada yang mampu yang bisa menjelaskan tentang dia. Kenapa? Dia sangat besar. Dia sangat luar biasa. Bagi sebagian orang mungkin mengatakan bahwa waktu ditanya, saya beberapa menanya tentang apa yang kamu tahu tentang Roh Kudus? Wah, Roh Kudus, dia Tuhan ya kayaknya. Tuhan, sepertinya ya. Maksudnya Roh Kudus, tapi pengalaman Roh Kudus seperti apa? Kalau saya dalam ibadah penyembahan kayak merinding-merinding begitu. Wah, itu berarti Roh Kudus sudah hadir, udah ada. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi saya jelaskan kepada saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan semacam energi ya. Dia bukan semacam kayak aliran listrik atau membuat apa seperti saudara, enggak. Dia adalah sebuah pribadi. Dia adalah pribadi. Kenapa? Kita buka di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19. Dikatakan seperti ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ini menjelaskan siapa Roh Kudus di dalam Trinitas. Kesetaraan beliau.
Kesetaraan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar, energi yang saya rasakan. Enggak. Roh Kudus adalah pribadi. Kita akan mengenal dia lebih dalam lagi. Di dalam 1 Yohanes ayat yang kelima sampai dengan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan seperti ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Amin. Ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh besar ya, dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini menjelaskan tentang kebenaran Roh Kudus di dalam Trinitas. Yohanes menyampaikan kebenaran ini. Bahwa jangan mengesampingkan Roh Kudus hanya pada peristiwa Pentakosta. Itu sama saja membatasi pekerjaan Allah. Tetapi kamu harus mengenal dia hari demi hari, demi hari, demi hari. Saya sangat diberkati oleh buku dari Reverend David Yonggi Cho sendiri. Yaitu Roh Kudus Adimitra saya. Di sana dia menceritakan pengalaman yang luar biasa dengan pribadi Roh Kudus. Salah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Dia menceritakan bagaimana dia menerima pengurapan dari Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dia memulai pelayanan hanya, kata dia, hanya bermitra dengan Roh Kudus. Dia menyelesaikan sekolah teologinya hanya mengandalkan Roh Kudus. Dan di dalam buku itu dia menjelaskan Roh Kudus sungguh-sungguh. Bukan sekedar sesuatu yang kasat mata, yang tidak kelihatan, sesuatu yang kamu tidak bisa jamah. Tetapi dia menjelaskan secara dalam bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Kau dapat mengenalnya. Engkau dapat berdampingan, bekerja, berjalan berdampingan dengannya. Jadi Roh Kudus itu lebih dari semua mujizat yang saudara kenal. Itu hanya sebagian dari apa yang Roh Kudus kerjakan. Semua dari karunia-karunia roh. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 12. Di sana ada karunia-karunia roh di sana. Saudara boleh baca, Roh Kudus lebih dari itu. Dan Roh Kudus lebih dari buah roh. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus adalah Allah yang nyata. Amin. Amin. Roh Kudus adalah Allah yang nyata. Kenapa saya bilang Roh Kudus Allah yang nyata? Karena kita buka di dalam Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Yesus bersukacita, Roh Kudus turut bersukacita. Tetapi kita buka di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia bisa bersukacita, dia bisa didukakan. Energi tidak bisa begitu. Hanya sebuah pribadi yang bisa begitu. Allah bisa bersukacita bersama dengan saudara. Dan Allah pun akan berduka cita dengan apa yang saudara alami. Jika saudara pun mendukakan dia, dia bisa merasa tersakiti.
Roh Kudus adalah Allah yang nyata. Mungkin selama ini kita berpikir tidak menyadari kehadiran Roh Kudus. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan di awal. Bahwa Roh Kudus adalah penolongku. Roh Kudus adalah penolong saudara. Dia adalah sebuah pribadi. Amin. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kenapa di sana katakan Allah itu roh. Oke? Allah itu roh. Ini kebenaran yang tidak bisa dibantah. Karena ini adalah hakikat dari Allah sendiri. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu saudara tidak memahami ayat ini, saudara mengesampingkan secara tidak sadar Roh Kudus itu sendiri. Kenapa? Saudara mau mengenal Allah lebih dalam? Kenalanlah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Karena Allah adalah roh. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ada 3 pribadi Allah di dalam sini. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Ada Bapa, ada Putra di sana. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ada Roh Kudus di sana. Mereka bekerja bersama-sama di dalam satu kesatuan seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes tadi. Mereka adalah satu. Jadi ada pribadi lain yang diutus di sana. Oleh karena Yesus harus bangkit dan naik ke surga. Seandainya, bayangkan, Yesus mati dan tidak bangkit. Dia bukan juru selamat. Seandainya Yesus mati, bangkit, tetapi tidak naik ke surga, saudara nggak dapat apa-apa. Tetapi yang terjadi adalah Yesus mati, bangkit, dan dia harus naik ke sorga. Kenapa? Karena seperti yang Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Mengutus satu pribadi yang lain. Allos Parakletos. Suatu penolong yang sama. Baik dalam kualitas, baik dalam karakter. Sama, persis. Karena mereka satu. Kalau saudara mau mengenal Bapa, saudara mengenal Roh Kudus, saudara mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Saudara mengenal Yesus, saudara mengenal Bapa dan mengenal Roh Kudus. Oleh karena itu Petrus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus berkata, selama ini aku bersama-sama dengan engkau tidak mengenal aku. Waktu saudara mengenal Yesus, saudara mengenal Roh Kudus dan saudara mengenal Bapa. Waktu saudara mengenal Roh Kudus, saudara mengenal Yesus dan saudara mengenal Bapa. Karena mereka satu. Itulah Trinitas. Yang sulit dipahami oleh orang. Tetapi inilah dasar dari iman Kristen. Saya katakan kepada saudara, Roh Kudus tidak bisa dikesampingkan. Mereka adalah satu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jika engkau mau mengenal Yesus, mau mengenal Bapa, engkau berdampingan dengan Roh Kudus, engkau mengenal ketiga-tiganya. Amin? Betul. Dan dikatakan seperti ini. Selanjutnya di ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak bisa melihat dia
dan tidak mengenal siapa Roh Kudus. Tetapi dikatakan di sini, Yesus mengatakan seperti ini. Kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Amin. Amin. Penolong yang lain, yang saudara kenal. Kenapa? Bagaimana? Saudara mungkin bertanya, bagaimana saya mengenal ini Roh Kudus dan ini bukan Roh Kudus? Ini roh dunia dan ini Roh Kudus. Kalau saudara mengenal Kristus, saudara mengenal Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Waktu Roh Kudus berbicara dan saudara umat pilihan Allah, saudara mengenal suara itu. Saudara tahu. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Inilah yang dikatakan bahwa Tuhan penolongku. Roh Kudus penolongku. Yehova Ezra. Ada yang nama Ezra kan di sini? Turun ke bawah. Yehova Ezra. Ezra. Akar katanya dari Ezer, seperti dalam Ebenezer. Pertolongan. Yehova Ezra, Tuhanlah penolongku. Kita buka di dalam Ibrani 13 ayat 6. Amin. Kita buka di dalam Ibrani 13 ayat 6. Kita baca ini bersama-sama. Oke? Kita baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu penulis Ibrani mengatakan Tuhan adalah penolongku. Yehova Ezra, Tuhanlah penolongku. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Tetapi aku akan menutus penolong yang lain. Roh Kudus itulah penolong saudara. Sadari kehadirannya, saudara akan melewati hari-hari yang penuh luar biasa. Sadari kehadirannya, bagaimana saudara bisa berjalan bersama Roh Kudus. Percaya saya. Saudara akan melewati hari-hari yang walaupun berubah, berganti, situasi berbalik dan segala macamnya. Saudara tidak akan pernah takut. Karena Yehova Ezra, Tuhan adalah penolongku. Roh Kudus adalah penolongku. Roh Kudus adalah penolong yang lain yang diutus oleh Yesus Kristus bagi saudara. Saat ini Yesus sedang mempersiapkan tempat kita di surga. Tetapi dia tidak meninggalkan kita sendirian di sini. Dia tahu kita masih darah dan daging. Dia tahu kita masih bisa lapar, ya. Dia tahu kita masih dicubit, sakit. Dia tahu kalau kita diceritain di belakang kita tersakiti. Dia tahu pun kalau kita difitnah, kita pun tersakiti. Tetapi dia berikan penolong yang lain. Kenapa? Dia memberikan suatu penolong yang lain untuk melewati hari-hari tergelap dalam hidup saudara. Melewati apapun. Dalam ketidakmampuan saudara, mungkin saudara merasa, Tuhan saya tidak sanggup melakukan ini. Tetapi penolong yang lain, Roh Kudus yang menolong saudara. Roh Kudus menyertai kehidupan pelayanan kita, gereja kita di sini. Membawa kita ada di tempat ini. Itu semua karena Roh Kudus. Amin. Itu semua karena Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Dia mempertemukan kita. Kalau saudara, saya percaya banyak di sini yang mengikuti, yang bergabung di dalam GSJ Ebenezer di sini dari sejak awal.
Dari sejak bagaimana merintis, bagaimana waktu itu kita masih di ibadah di, saya terakhir dulunya sebelum katanya ibadah di Pak Andre ya. Saya dapatnya yang di Pak Helwi, yang di Pisangan. Di Pisangan. Kita rutin beribadah di sana, kemudian di Pak Andre juga kita adakan komsel di sana, dan kemudian kita punya tempat, dan kemudian kita berpindah-pindah, kita bertemu dengan banyak orang, dan banyak orang itu banyak memberkati kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang mengatur semuanya itu. Dan saat kita berdoa, kita membutuhkan satu tempat. Kita menangis dan berdoa, Tuhan kita butuh satu tempat. Roh Kudus memberikan tempat kita di Senen. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kita membangun di sana. Tetapi kemudian Tuhan mengambil semuanya. Tahu penghiburan saudara datangnya dari mana? Dari Roh Kudus. Waktu saya melihat itu, waktu Esi pertama kali share video itu, saya nggak berani lihat. Sungguh saya nggak berani lihat. Tetapi hari demi hari Roh Kudus menguatkan saya. Dan waktu saya melihat itu, saya melihat suatu rencana yang besar yang lain. Tuhan memberikan saya suatu visi yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya Tuhan bawa kita ke tempat ini. Itu untuk satu rencana yang lebih besar. Roh Kudus tidak pernah berhenti di dalam satu momen Pentakosta saja. Tetapi sampai Yesus datang kedua kali dan saudara diangkat bersama-sama dan mengikuti perjamuan anak domba, kita akan melihat semuanya secara jelas. Paulus mengatakan tidak ada lagi selubung. Kita akan bertemu muka dengan muka. Saudara akan melihat kemuliaan Bapa, saudara akan melihat kemuliaan anak domba Allah. Saudara akan melihat bagaimana tahta itu begitu gilang gemilang. Hingga saat itu, kita masih bisa merasakan sakit. Ya. Tahukah saudara, yang berikan kekuatan untuk mengampuni adalah Roh Kudus sendiri. Yang menyadarkan saudara akan kesalahan saudara dan kehilafan saudara dan pelanggaran-pelanggaran saudara adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang mengingatkan ayat-ayat yang saudara baca tiap pagi, yang kemudian mungkin saudara bisa lupa. Tetapi pada momen tertentu, entah bagaimana saudara pun tidak bisa menjelaskan, ayat-ayat itu berputar-putar di kepala saudara. Betul? Saudara diingatkan oleh Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang menyertai saudara. Nah, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Dikatakan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan yang sama selalu kita tanyakan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Selalu kita tanya, Tuhan kapan sih? Kapan saya dipulihkan? Kapan keluarga saya dipulihkan? Kapan ekonomi saya dipulihkan? Kapan pernikahan saya dipulihkan? Kapan, dan kapan? Saudaraku, ini bukan mengenai kapan atau masa atau waktu yang Tuhan sendiri tetapkan menurut kairosnya. Tetapi ini mengenai siapa yang akan memulihkan itu. Dia menjelaskan seperti ini. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kita perlu pemulihan.
Seperti yang saya katakan tadi, kita masih darah dan daging. Kita masih merasakan sakit hati. Kita masih merasakan terluka. Kita kena silet ya berdarah. Kita bukan kayak orang kebal yang kemudian gak bisa tertembus golok. Enggak. Kita ditampar ya sakit. Tapi Tuhan bilang, berikan pipi, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Lagi gimana? Gimana caranya? Sakit Tuhan, tahu nggak? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Tidak usah memikirkan masanya, waktunya, tetapi kamu harus menerima Roh Kudus dan harus menjadi saksiku. Itulah yang terpenting. Roh Kudus bermitra dengan kita. Inilah yang saya diberkati sekali oleh buku yang ditulis oleh David Yonggi Cho. Bagaimana dia meminta segala sesuatunya, itu dari Roh Kudus. Roh Kudus, ini bagaimana? Kalau saya memulai ini bagaimana? Roh Kudus, saya akan memulai ini. Apakah benar saya akan ditempatkan di sana? Roh Kudus, saya akan memulai pelayanan di sini. Apakah engkau memang menghendaki saya di sana? Semua ditanyakan oleh gembala sidang dari Joy the Full Gospel ini. Semuanya. Dan dia sungguh-sungguh mengatakan, dan saya bermitra, saya bekerja sama dengan Roh Kudus. Bukan sekedar menyatakan bahwa dia tidak kelihatan atau bagaimana, tapi saya melihat dia adalah sepribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah yang nyata di dalam hidup saya. Jadi waktu saya bertanya kepada dia, saya bertanya kepada Tritunggal itu sendiri. Kepada Bapa, kepada Putra, dan kepada Roh Kudus sendiri. Dan hikmatnya adalah sama. Karena mereka adalah satu. Jadi pertanyaan yang selalu kita tanyakan bahwa Tuhan kapan? Kapan ini bisa dipulihkan? Kapan pandemi ini bisa berakhir? Kapan ini kita bisa melewati semuanya? Kapan bisnis saya bisa kembali lagi? Intinya bukan kapan. Intinya siapa? Menurut saudara, siapa yang akan bisa memulihkan ini semua? Roh Kudus bisa memulihkan ini semua. Roh Kudus akan memakai saudara menjadi saksi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ini bukan mengenai, kapan sih pandeminya akan berakhir, tahun berapa, untuk apa? Tetapi kalau saudara menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke dalam hidup saudara, disitulah pemulihan terjadi. Kenapa? Christianity is never ending process. Karena kekristenan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Kenapa saya katakan demikian? Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, sama seperti saudara, saya masih diproses. Saya masih punya emosi, ya. Saya masih punya amarah, saya masih punya rasa sedih, saya bisa menangis, saya bisa tertawa, saya sama seperti saudara. Christianity is never ending process. Bahwa kekristenan itu bukan berakhir pada saat engkau kemudian dibaptis dan kemudian tugas kita cuma menantikan Tuhan Yesus datang. No. Karena perintah Tuhan jelas sekali. Penolong yang lain ini ada untuk saudara. Dan dikatakan bahwa itu adalah sebuah perjalanan panjang menuju kesempurnaan seperti Kristus. Kenapa? Saudara boleh baca ayat ini agak panjang, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14. Ini apa yang Paulus katakan mengenai kehidupan perjalanan dia bersama Tuhan, mengikut Tuhan. Intinya dia katakan, apakah saya sudah sempurna? No. Apakah saya sudah menangkapnya? Tidak. Tetapi yang kulakukan apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Karena Tuhan sendiri sudah menangkap saya. Tuhan sendiri sudah menangkap saudara. Saudara ada di tempat ini karena ditangkap Tuhan. Amin? Amin? Jadi saudara harus menjalani proses
menuju kesempurnaan seperti Kristus itu. Seperti yang Paulus alami. Itu adalah proses yang panjang. Kalian jatuh, bangkit lagi. Kalian gagal, bangkit lagi. Kalian terpuruk, bangkit lagi. Karena it's never ending process. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan seperti ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini ayat yang paling menarik. Dulu Pak Gembala kita masih bahas ini di tempat Pak Helwi. Mengenai ayat ini aja. Ayat ini, satu ayat ini aja. Dibahas begitu dalam. Mungkin lain kali kita perlu adakan lagi. Karena ada banyak yang sangat luar biasa mengenai ayat ini. Tetapi saya ingin saudara melihat seperti ini. Dikatakan di sana, gelap gulita, kegelapan. Saudara bayangkan, jangan membayangkan bahwa gelap gulita karena ya mungkin belum ada matahari kan, belum diciptain matahari. No. Di sana dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah gelap gulita. Saudaraku, kegelapan ini bukan the absence of light atau ketidakhadiran cahaya. Tetapi sebuah eksistensi. Roh Allah dan kegelapan. Apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan di sini? Bahwa Roh Kudus selalu bekerja. Hal pertama yang Ia lakukan di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu menyatakan kebenaran Allah. Satu yang paling utama. Begitu saudara menerima Roh Kudus, Dia akan menerangi dan memisahkan semua yang tidak berkenan dari Allah, bagi Allah, yang tidak berkenan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia menyatakan itu. Kenapa? Di ayat selanjutnya saudara bisa baca. Jadilah terang. Dan Tuhan mengatakan terang lebih baik daripada gelap. Maka Tuhan memisahkan terang dari gelap. Dia tidak menghilangkan gelap. Jadi ini adalah sebuah eksistensi sebenarnya. Roh Allah selalu menyatakan kebenaran Tuhan. Bahwa di dalam kegelapan tidak ada kebenaran. Bahwa di dalam kegelapan tidak ada kebenaran. Nah, saya ingin katakan kepada saudara. Saya ingin tanya kepada saudara. Peristiwa ini. Apakah terjadi di dunia fisik atau metafisik? Saudara tahu metafisik? Dunia yang supranatural. Kejadian ini terjadi di dunia fisik atau metafisik? Ada yang bisa jawab? Karena di sana ada roh Allah loh. Berarti kan ada alam rohnya ya. Gak ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab? Gak ada? Saya memulai perdebatan ya. Ntar boleh dibahas di bawah. Ayo. Pak Gembala gak boleh jawab. Pak Pirudi juga gak boleh jawab. Peristiwa ini, kejadian 1 sampai dengan 2 ini, ayat pasal 1, ayat 1 sampai dengan 2, ini sebenarnya digambarkan dalam kejadian fisik atau metafisik. Haleluya.
Siapa yang setuju? Tadi Pak Gembala bilang apa? Dua-duanya. Siapa yang setuju dua-duanya? Awas loh Pak Gembala yang jawab loh. Jawaban Pak Gembala gak ada yang dukung, awas loh. Di screening di depan langsung. Gak ada yang setuju. Pak Gembala maaf gak ada pendukung. Oh ya, mahasiswinya yang dukung. Oke, yang setuju, yang berpikir bahwa ini terjadi di dunia fisik. Oh haleluya. Oh setuju ya. Yang metafisik? Yang tidak tahu? Oke. Kita jawab secara firman Tuhan ya. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Kita buka di dalam 1 Yohanes tadi 5 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan 8. Ada yang bisa baca? Coba salah satu baca. Bu Raina? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Wow. Yang setuju dengan jawabannya Pak Gembala, dua-duanya? Tetap gak ada follower Pak Gembala. Enggak di-unfollow sama Pak Gembala. Enggak. Luar biasa kan? Sebenarnya ada 2 di sana. Roh Kudus, 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kemudian 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh besar, air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Apa yang luar biasa di sini? Ini meneguhkan apa yang terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air walaupun itu adalah dunia fisik. Iya, perlu kuliah lagi Pak Gembala, kayaknya perlu diadain sekolah lagi kayak itu, sekolah Alkitab lagi, ya? Enggak, ini luar biasa, ini adalah kebenaran mengenai Roh Kudus sendiri. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, Roh Kudus itu, kalau boleh saya bilang ya, saya nggak tahu bahasanya, teritorinya atau wilayah kerjanya itu surga dan bumi. That's why Jesus said bahwa aku akan mengutus penolong yang lain. Bayangkan penolong yang lain itu terhubung surga dan bumi. Itulah kenapa saya katakan kepada saudara, waktu saudara mengenal Roh Kudus, saudara mengenal Kristus, Yesus, dan saudara mengenal Bapa. Karena dia terhubung semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan karena inilah saya tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kematian Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ karena kebangkitannya. Dan tidak berhenti sampai di situ karena kenaikannya ke surga. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, saya nggak pernah mengenal siapa Bapa, siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus. Ini bukan mengenai tempat yang disediakan di surga. Tetapi jauh melebihi itu, saya mengenal pencipta alam semesta. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 14. Saudara mulai mengikuti di Alkitab saudara, saya akan bacakan buat saudara, oke? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus itu tidak akan saudara kenal dan miliki. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia
kepadamu, dia adalah sebuah pribadi. Bukan memberikan energi atau power atau apa, enggak. Dia justru Yesus menjelaskan, aku akan mengutus dia. Pribadi. Penolong yang lain yang sama dengan aku. Dan kalau ia datang, di ayat ke-8, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Seperti yang saya katakan tadi, Roh Allah melayang-layang, kegelapan di bawah. Ini bukan mengenai kegelapan itu terjadi karena cahaya tidak ada. Tetapi yang firman Tuhan ingin sampaikan, bahwa di dalam kegelapan itu tidak ada kebenaran Allah. Oleh karena itu, Roh Allah memberikan perbedaan. Jadi waktu saudara menerima Roh Kudus, saudara akan mengetahui mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Roh Kuduslah yang melakukan itu. Roh Kuduslah yang memberikan itu kepada saudara. Dikatakan seperti ini. Ayat ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau saudara ragu, benar gak ini ya Roh Kudus? Mengujinya di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Daripada Yesus sendiri, daripada firman Allah yang hidup sendiri. Jadi kalau saudara mendengar, tiba-tiba, kayaknya ini dari Roh Kudus. Uji. Uji dengan apa? Firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu roh kuda. Kenapa orang banyak sesat? Karena semua tidak diuji. Itulah Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu. Waktu Tuhan bawa ke tempat ini, kita menguji, kita berdoa. Sungguh, itulah kenapa hari Kamis setiap Kamis kita berdoa. Kita meminta peneguhan Tuhan. Kita minta, saudara mau dipulihkan, minta kepada Tuhan. Uji setiap hari. Jangan berhenti berdoa. Karena dengan itulah saudara bisa mengenal, ini Roh Kudus, ini roh dunia. Ini dari roh Tuhan, ini kedagingan. Seperti itu. Jadi, saya mau akhiri sekarang. Tertarik kan mengenal Roh Kudus? Roh Kudus sangat ingin mengenal saudara. Dialah Jehovah Esra. Tuhan penolong saudara. Saya panggil pemain musik, worship leader. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh luar biasa. Hari ini kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Kalau dalam satu momen kami mendukakan hati-Mu Tuhan.
dalam satu momen Engkau menyampaikan kebenaran-Mu dan kami lebih memilih kebenaran diri kami sendiri. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan Yesus. Kami mau mengenal kebenaran Tuhan. Engkaulah Yehova Ezra. Engkaulah Roh Kudus penolong kami. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Hari ini, momen ini, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak tahu harus memutuskan apa Tuhan Yesus. Ada banyak beban yang ada di pundak kami, di kepala kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Engkau menerangi setiap hati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Memisahkan apa yang berkenan dan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Engkau menerangi isi hati dan pikiran mereka. Dan menyatakan kebenaran Tuhan sendiri. Engkaulah Yehova Ezra bagi kami Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah penghibur kami. Roh yang dijanjikan oleh Tuhan dari surga. Engkau yang memenuhkan hidup kami. Dan Engkau yang memulihkan hidup kami. Situasi terus berubah Tuhan. Kondisi terus berubah Tuhan Yesus. Tidak ada kepastian di dunia ini Tuhan Yesus. Tetapi Engkaulah yang menuntun kami dan menyatakan kebenaran ilahi itu. Yang mengajarkan kepada kami kebenaran yang paling tinggi. Engkaulah yang menyampaikan kepada kami kemana harus kami tuju, kemana harus kami melangkah, apa yang harus kami lakukan. Tuhan, Roh Kudus, inilah doa kami Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. 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 Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi umat-Mu. Haleluya. Yang dijanjikan turun dari surga, besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Haleluya. Kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku. Jamahlah sekarang. Haleluya. Oh, haleluya. Jamahlah sekarang. Ubahkan hidup Ubahkan hidupku Tuhan. Kekuatan-Mu ku perlu. Ku dipulihkan. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Nyanyikan pujian ini sebagai doa saudara. Pernyataan saudara hadapan Tuhan. Roh Kudus, ini umat-Mu Tuhan. Ini kerinduan umat-Mu Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu saat ini, kami membuka hati kami Tuhan.
untuk menerima Engkau Tuhan. Roh Kudus. Haleluya. 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 Ini umat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus penuhkan hidupku. Jalanku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamah sekarang. Haleluya. Haleluya. Jamah sekarang. Haleluya. Ubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Ubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Denganmu ku percaya. Haleluya. Ku dipulihkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus penuhkan hidupku. Ini doa kami Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami, penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pimpin jalan kami Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah sekarang. Jamah sekarang. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, ubahkan, ubahkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mengasihi saudara. Dia mau mengubahkan hidup saudara. Dia mau memulihkan hidup saudara. Dia mau memulihkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Dia akan menyatakan kebenaran Tuhan. Dia akan memampukan saudara untuk mengampuni. Dia akan memampukan saudara untuk hidup kudus di dalam kebenaran Tuhan. Dialah yang akan memerdekakan saudara. Kebenaran yang Dia sampaikan akan memerdekakan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu hari ini berdoa. Setiap belenggu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rantai-rantai dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ikatan-ikatan dosa dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Menerima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Menerima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima pemulihan Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Terima pemulihan. Oh rabashidi alabara labashikana yaralabat. Haleluya. 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 Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau.
Kebenaran dari Allah akan melepaskan kuk yang ada di pundakmu, akan melepaskan semua beban yang ada di pundakmu. Kebenaran ilahi itu akan memerdekakan Anda, memerdekakan saudara. Roh Kuduslah penolongmu. Roh Kuduslah yang penolong yang diutus oleh Tuhan di dalam hidupmu. Ia mengasihi engkau. Ia mengasihi engkau. Ia mengasihi keluargamu. Ia mengasihi engkau. Pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Hari ini, mujizat terjadi di dalam kehidupan. Pemulihan terjadi di dalam kehidupan. Engkau menerima pemulihan dari Tuhan. Engkau menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau menerima kuasa dari Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan di dalam kehidupan, di dalam perkataanmu, di dalam perbuatan. Engkau akan menjadi saksi bagi Dia, karena Roh Kudus itu turun atasmu dan memberikan engkau kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Engkau Tuhan yang diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Bahwa Roh Kudus penolong itu dijanjikan buat kita semua. Amin. Amin. Yang diberkati mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Pak Ari yang sudah melayani kita pada pagi hari siang hari ini. Dan tiba saatnya kita mau beri persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita membawa setiap persembahan, ucapan syukur, perpuluhan diakonia. Bisa bawa ke depan. Kalau belum ada amplop bisa ambil di belakang. Puji Tuhan. Kalau sudah semua, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kuasa-Mu, lawatan-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau beri buat kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami memberi persembahan kami, tangan-tangan yang sudah terangkat untuk memberi, biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita untuk membangun pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Diberkatilah kami, usaha pekerjaan bisnis kami, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan bawa ke depan untuk persembahannya dan kita angkat pujian buat Tuhan. Amin.
bersama-sama dalam pujian ini. Musim akan selalu berganti, Amin Tuhan. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. burung di udara Dia pelihara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, selalu Amin. menjagaku. Sehelai di rambutku Amin. tak akan Tanpa terjatuh, seizin-Mu tanpa Tuhan, seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Yes. menolongku. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami Selalu dari hati kami yang paling dalam. menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan Saya serahkan kepada Gembala Sidang untuk doa berkat buat kita. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semua tenang. Semua tenang kecuali musik kita dengar dialunkan. Saudara yang percaya bahwa nyanyian ini menjadi bukti bahwa Allah kita tidak pernah tinggalkan kita. Sehelai rambut pun Tuhan tahu kalau jatuh. Seperti itu pula Dia tahu persis apa yang merupakan pergumulan kita, Dia tahu. Kalau Tuhan mengizinkan hal-hal yang barangkali tidak membuat kita tertawa, gembira, tapi barangkali Tuhan mengizinkan untuk kita menangis. Percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun kita. Dia mengenyangkan kita. Dia menolong kita. Dia menyembuhkan kita dari sakit kita. Dia menjaga kita dari virus yang menakutkan ini. Ternyata bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, walaupun bekerja pun agak sulit, mencari dana pun sulit, kita dituntun oleh Tuhan, tetapi sehelai rambut pun kalau tidak diizinkan Tuhan, itu tidak akan terjatuh. Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita dengan karya-karya pekerjaan Roh Kudus.
Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar, bahwa Roh Kudus pendamping kita yang setia, penolong kita yang setia, penghibur kita yang selalu hadir di setiap musim hidup kita. Dia selalu ada, Dia selalu menopang kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu menolong kita. Kita mengucap syukur kalau kita hari ini dalam keadaan yang sehat, ini karena kasih karunia-Nya. Kalau kita dalam keadaan yang sehat, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berpakaian, itu karena karya pekerjaan Roh Kudus yang kita sudah dengar dari firman Tuhan, yang begitu gamblang kita sudah dengar dengan luar biasa. Kita mengucap syukur, kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Allah kami adalah Allah yang terbaik bagi kami. Kalau Tuhan mengizinkan kami melewati lika-liku perjalanan hidup ini, itu adalah bagian penyertaan Tuhan, bagian tuntunan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, dalam hidup anak-anak saya, dalam hidup orang tua saya, dalam hidup gereja kita. Allah kita baik, Tuhan kita baik. Hari kita sudah mendengarkan ketika bumi tercemar, menjadi kelam kabut, gelap gulita. Tetapi ada Roh Kudus yang datang melayang-layang di atas kegelapan itu. Di tengah-tengah kegelapan hidup kita ada Roh Kudus melayang-layang, menyertai dan mengawasi perjalanan hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, maha sempurna, dan Dia Allah kita maha baik, senantiasa menolong kita. Ada banyak yang disembuhkan oleh Tuhan dari sakit. Ada banyak mereka yang sedang diproses. Tuhan sedang menjamah sakitmu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami tentang peranan dari kuasa Roh Kudus yang tidak kelihatan, tetapi dapat kami rasakan kehadiran Roh Kudus itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Impartasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Bapak. Tidak ada yang terkecuali, Tuhan akan melawat kami, memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Engkau tetap ada dalam pergumulan hidup kami. Dan Engkau selalu ada dan hadir. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit. Engkau Allah kami terus hadir. Hadir dan hadir. Tidak ada kata lain yang bisa kami bahasakan selain kami hanya dapat mengucap syukur berterima kasih. Karena Tuhan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan hari-hari ini. PL, backup singer, pemain musik Tuhan akan pakai. Semua yang menyiapkan, semua multimedia, semua perangkat dan alat yang kami gunakan. Khususnya hamba-Mu, Diaken Marlon yang sudah memberikan waktu untuk bisa merekam sehingga kami dapat ditayangkan ibadah baik secara online dan onsite ini. Tuhan berkati Bapak apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diabdikan. Semua anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa dan berdoa. Kami ucap syukur oleh karena Pak Luki Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Dan doa kami untuk yang lain, kami ucap syukur buat Ibu Febe karena Tuhan sudah jamah, terus memproses penyembuhan dia secara sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian.